Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insan min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Ini surah Nahl. Dia telah menciptakan manusia dari mana? Tiba-tiba dia menjadi pembantai yang nyata. Ya, dia telah menciptakan manusia dari mana? Tiba-tiba dia menjadi pembantai yang nyata. Seolah-olah heran, kau mani air hina dina, lalu kau tiba-tiba tidak mau menutup aurat, kau tidak mau bangun sujud, kau tidak mau mengeluarkan hartamu, kau tidak mau berzakat, kau menentang perintahku, kau air mani. Kau gagah begitu, hebat begitu, air mani. Kalau ada jenderal, ada pemimpin, ada presiden, ada menteri, ada hebat sekali, kasih tahu itu, engkau air mani dan kita air mani. Dan sejatinya air mani itu apa? Itu air yang hina dina, supaya manusia sadar. Kita lihat ayat yang pertama kali Allah turunkan, pertama kali untuk bisa kita tadabburi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu artinya apa? Proses penciptaan manusia, disuruh pikirkan dirinya. Tadi ada ayat yang dibaca tadi Ustaz ya, falyanzur insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa turaib. Jadi manusia kalau terjadi bukan dipikirkan tadi, manusia itu adalah air yang keluar dari sulbi wa turaib, yang terpancar. Itulah air mani. Itulah air mani. Itulah manusia. Hendaknya manusia perhatikan siapa dirinya. Mulai dari sini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya, bisa diulangi tadi supaya akhwat bisa dengar juga. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya, coba Allah ya, itu indahnya itu bahasa Quran. Selalu bicara pengantar, ada tujuan. Yang Allah inginkan di sini bahwa Quran itu benar. Al-Quranu haq, al-jannah haq, al-mautu haq, an-naru haq, Allahu haq, al-qiyamah haq. Tapi tidak langsung bicara begitu. Allah ingin mulai dulu dua pengantarnya. Kami akan perlihatkan pada mereka manusia kekuasaan kami di mana? Satu di ufuk sekeliling yang kita lihat. Lihat bumi, lihat alam ini, situ kekuasaan Allah. Lalu Allah simpang wa fi anfusihim, dan pada diri manusia itu. Kalau manusia renungkan dirinya, tadabburi dirinya, sudah nampak kekuasaanku di situ. Kalau manusia sadar, untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai pada dua kesimpulan dia renungkan ini, dia tadabburi baik-baik alam di sekelilingnya, ufuk ini, dan mempelajari dirinya sampai pada sebuah tujuan. Annahul haq. Kamu akan sampai kesimpulan semua berita Quran ini benar. Maka sajian-sajian Quran, begitu kita baca, kita lafaz-lafazkan, betapa indah beritanya itu ya akhwat. Betul-betul sebuah kenikmatan itu bahasa Quran. Supaya manusia ini bisa sadar akan dirinya. Kalau Quran sudah diyakini benar,
maka berita tentang kematian nanti bisa didapat dari Quran. Nah, Quran itu umumkan kurang lebih 80 kali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kau tidak lihat? Apa kau tidak periksa? Apa kau tidak renungkan? Apa kau tidak berkaca? Apa kau tidak pernah duduk berkaca melihat dirimu? Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba suruh Allah perhatikan, wa kaifa bada'u khalq. Bagaimana Allah memulai mengandatangkan manusia ini. Ini bagusnya Pak kalau kita baca ayat bukan dibaca sendiri, bukan dibaca tanpa makna, tapi dibaca perenungan. Bagaimana kita hadir, bagaimana Quran menjelaskan siapa kita ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Ya, tanah, satu tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Air mani, tapi lalu simpannya, coba bahasanya Quran itu ada lagi ikut rahim. Dan rahim ini tempat yang paling kokoh, dan itu dibuktikan zaman ini. Biar seorang ibu jatuh dari tempat tinggi tidak rusak rahimnya. Tempat itu kokoh. Tempat simpanan gudangnya itu air mani. Lanjut. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Terus kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Iya. Maka Maha Suci Allah pencipta yang coba lihat. Kita disuruh baca, jadi begitu merenungkan diri, maka nikmat sekali itu kita berkata Subhana Rabbil Azim. Karena ini ayat ujungnya, sekalian. Kalau kita sudah baca berhasil itu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang sebaik-baik pencipta yang menghadirkan diri kita ini. Kalau direnungkan siapa diri kita dengan penuh renungan, apalagi orang yang punya ilmunya ini, sekalian, sudah mengajarkan kita seperti ini. Ya, nutfah tadi sperma ya. Kemudian jadi alaqah. Apa itu tadi alaqah? Ya, darah yang menempel di rahim. Ya, antum nanti bisa lihat ya, darah yang menempel di rahim itu yang disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ini alaq. Ini dari dulu itu Nabi sudah beritakan alaq itu darah menempel, baru tidak pernah pelajari observasi itu bagaimana menempelnya darah itu di rahim. Itu artinya Muhammad guru paling hebat, bagaimana dia diajarkan juga oleh gurunya. Tidak pernah belajar biologi, tapi Masya Allah ilmunya luar biasa. Kemudian dari alaqah ini menjadi apa? Mudghah. Apa ini mudghah? Ayo tadi apa? Daging. Ya? Ya. Kami jadikan segumpal daging. Kemudian daging itu kami bungkus dia kan menjadi apa? Tulang. Ya. Nah, kemudian dari situ dia menjadi ini yang disebut dengan tulangnya. Ya, dibungkus tadi dengan daging. Kemudian apa? Ini ya, ini menjadi makhluk yang utuh sebenarnya. Dia menjadi makhluk yang utuh. Nah, dari sinilah untuk cuma kecil sekali saya ini gambarnya. Ya, kira-kira mulai dari kita mulai kalau Nabi Adam itu dari tanah. Ya, tanah. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min tin itu tanah. Tin itu coba Afan dibaca. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Siapa tanah ini? Adalah Adam. Kalau kita kan dari saripati yang dimakan bapak ibu, makan dari tanah, buah-buahan, makan nasi, makan buah itu, makan beras itu, makan itu. Kemudian apa? Ada yang kita hasilkan, itulah lahir apa? Sperma, itulah air mani. Ya, kira-kira Nabi Adam ini, kalau kita tidak langsung dari sini, nah inilah jadi manusia yang hebat, ya. Nah,
Kalau kita ini nutfanya nih, ya. Coba tabe. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, coba ya, dari Allah ini menyuruh kita dari setetes air mani, Allah campur itu. Allah campur, mani bercampur. Zatnya hasilnya laki-laki, hasilnya perempuan dicampur. Itulah orang dulu waktu tak belajar zigot ya, bertemu bersatu. Nah, lalu akhirnya dengan bersatunya ini laki-laki dan perempuan zat hasil karyanya, maka kami jadikan nanti dia manusia. Dan begitu manusia, apa yang Allah inginkan? Ada perintah amsaja, dan ini kenapa Nabi suruh baca ini setiap Jumat supaya direnungkan siapa dirinya. Ya, jadi manusia bisa melihat dari mana? Air mani. Ini kita bisa melihat dari air mani. Bapak punya pipi ini, ibu ya. Bapak punya pipi, ibu punya pipi, punya telinga, punya tangan, punya kepala, punya paha, punya kaki. Semua dari situ. Ini dari mana asalnya? Air mani yang hina itu. Jadi pegang-pegang itu pipi tak yang selalu lihat, selalu itu kasih tahu kamu air mani. Lalu perlu tulis di situ cuma air mani, supaya jangan sombong-sombong. Siapa diri kita dan coba renungkan diri kita. Keajaiban penciptaan manusia supaya kita tahu diri kita betapa lemahnya ini dan betapa tidak ada alasan bagi kita. Kalau sudah Allah perintahkan pada kita fasami'na wa ta'ala, lakukan itu. Jangan pernah ada apa-apa dari kita. Saya kira demikian Pak, insyaallah. Semoga Allah telah menolong kita, merahmati kita, mencintai kita supaya kita senantiasa sadar diri kita. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.